Seperti cahaya lilin yang menyala terang, manusia dituntut untuk terus berjuang, walaupun diselimuti kegelapan. Perkara yang menjadikanku resah setelah membaca penelitian, ternyata para disabilitas kesulitan dalam mengekspresikan emosinya. Ini membuatku teringat akan sosok malaikat saat aku mengikuti kegiatan sosial. Adit, siswa kelas 5 SD, umurnya 15 tahun. Dia senantiasa tampak bahagia dan baik-baik saja. Tapi apakah benar begitu adanya? Bagaimana apabila ia sedang sakit? Bukankah ia membutuhkan pertolongan? Apakah ia sudah memperoleh pelayanan medis yang pantas? Aku ingin memahami mereka, membantu mereka. Setidaknya agar kegelapan tidak terus menyelimuti mereka. Mentari terbit selalu sempurna dengan sinarnya. Begitupun manusia, bukan? Manusia yang berjuang pasti akan selalu bersinar. Aku memutuskan untuk berbincang dengan sosok yang ahli di bidang disabilitas intelektual dan perkembangan untuk mengetahui lebih dalam apa saja kesulitan yang dialami oleh mereka. Berjuta pembelajaran yang aku dapatkan dari beliau. Orang-orang berpikir anak-anak disabel ini, khususnya yang gangguan mental ini, sebagian besar orang bilang anak-anak ini daya tahan tubuhnya kuat. Padahal sensori rasanya anak ini kurang. Jadi ketika sakit dia tidak merasakan itu. Tetapi dari bahasa-bahasa tubuh kita bisa tahu yang biasanya anak ini aktif, tiba-tiba dia jadi lemah, lemas kayak gitu, kurang semangat dalam beraktivitas. Nah, itu salah satu indikator. Saat itu, kalau orang tua yang mendampingi, tingkat kesulitan pasti akan berlebih. Dan biasanya anak-anak ini boleh dibilang didampingi oleh asisten dari dokter itu bisa 2 dan 3 orang. Karena apa? Tenaga anak-anak ini powerful pisan, melebihi dari usianya. Jadi, terkadang ada strategi yang kita gunakan dengan komunikasi dengan para orang tua ketika memang hal-hal itu dibutuhkan. Tenaga-tenaga pendamping, khususnya terapis yang memang memegang anak ini, ikut serta dalam pemeriksaan. Biasanya yang kita perhatikan itu bahasa tubuh. Karena anak-anak ini sudah nonverbal, dia tidak bisa mengkomunikasikan bahwa dia sedang sakit. Tapi ada beberapa anak yang memang komunikasinya ada, bahasa ekspresifnya ada, tetapi pengungkapan bahasa komunikasinya itu tidak segamblang kita komunikasinya. Bahasa-bahasa mereka itu baku. Nah, orang-orang yang berhadapan dengan anak ini ketika dia mengutara maksud dari bahwa dia sedang sakit itu, terkadang kurang peka juga. Jadi dia berpikir seolah-olah, ini benar atau enggak anak ini sakit. Jadi kebetulan ini pasien saya pribadi. Dan usianya 49 tahun. Anak ini ternyata diare, Mbak. Jadi diare sampai cair, tapi tingkat sensitivitas orang-orang sekitar atau keluarga itu kurang. Diabaikan, ya terus dikasih makan, tetapi pendampingan atau dalam hal ini untuk pengawasannya kurang. Ternyata anak ini terus sakit, masih sakit, sampai benar-benar kejadian itu mungkin jam 11 siang, dia udah diare, pendampingnya atau pengasuh itu memberi info ke orang tua. Nah, orang tua karena dia merasa anak ini sering seperti itu. Oke, dikasih ya kita bilang kayak obat yang beredar luas yang biasa kasih. Tapi ternyata anak ini masih. Nah, pada saat dia seperti itu,
tingkat kepekaan ini yang saya bilang tidak segera diambil tindakan. Jadi ini anak ini ternyata masih terjadi namanya ya sakit itu masih diare kayak gitu. Sampai sampai malamnya dia nggak mau makan. Nah, reaksi dari para orang tua ini yang tidak sensitif dengan kondisi ini karena merasa dia sudah biasa yang seperti itu, jujur jadi bumerang, Mbak. Tindakannya terlambat. Akhirnya yang terjadi, maaf, besoknya jam 2 siang anaknya dipanggil. Yang dibutuhkan oleh anak-anak ini adalah gimana anak ini bisa diterima di lingkungan masyarakat, dan kita ini gencar banget untuk mensosialisasikan karena banyak banget kejadian. Ya memang harus ada dasar yang harus diberikan, terutama dalam hal ini orang tua untuk penguatan. Ketika ada hambatan pada anak, ketika ada sesuatu memang ada yang berbeda pada anak, dia harus segera untuk melakukan medical check-up atau konsul, setidaknya untuk mengetahui karakteristik anaknya. Karena dengan begitu semakin cepat penanganan, anak ini akan semakin optimal ke depannya. Karena kita dapat mengkondisikan anak, benar-benar mengoptimalkan anak supaya anak ini, boleh dibilang kalau saya pribadi berpikirnya sederhana, Mbak Sasa. Minimal dia survive, minimal dia mandiri untuk dirinya sendiri. Itu yang paling utama. Karena sampai saat ini yang sembuh total tidak ada, Mbak Sasa. Saya sampai memotivasi para orang tua, cara berpikirnya sederhana, Mbak Sasa. Orang tua ini ke depan tidak akan mewariskan harta, tapi anak ini. Jadi tolong siapkan, apakah itu saudara langsung atau keluarga terdekat, bahwa yang diwariskan ini adalah anak berkebutuhan khusus ini. Kalau tidak kita optimalkan metode-metode penerapan untuk terapi sesuai dengan kebutuhan anak, ke depan akan menjadi bumerang. Dari perbincangan itu aku memetik pembelajaran. Ini bukan tentang disabilitas, tapi tentang aksesibilitas yang kita berikan untuk mereka hidup dengan merdeka. Ketika penyandang disabilitas mampu mengekspresikan gejala penyakitnya, mereka dapat diobati. Mereka dapat menjadi sehat. Mereka dapat merdeka. Setiap ketidaksempurnaan yang kita miliki, niscaya kita diberkati kemampuan yang lebih untuk mengatasi tantangan. Bagiku, suatu individu pasti memiliki kelemahannya masing-masing. Namun, bukan berarti hal itu menjadikan individu itu lebih lemah dari individu lainnya. Justru menjadikan individu itu lebih kuat dari yang lainnya. Yuk, saling menguatkan. Bersama terbangkan pesawat dalam perjuangan melewati rintangan, agar kita bisa saling menguatkan. Hi, I'm Salsha. Thank you guys for watching my video. Don't forget to subscribe. Bye!